Seorang pegawai bank perempuan, cantik, sukses, dan disegani, tiba-tiba ditangkap polisi saat malam Jumat Kliwon. Di kamarnya ditemukan botol berisi cairan aneh, boneka bayi berbulu hitam, dan catatan bertuliskan tetes ketiga adalah nyawa. Tapi yang paling menyeramkan, tetangga mengaku melihatnya menyusui tanpa bayi di pelukannya. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Di balik senyum ramahnya sebagai customer service bank ternama di Bekasi, Sinta, 32, menyimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Rambutnya selalu tertata, bajunya rapi, gajinya stabil, dan hidupnya terlihat sempurna. Tapi entah kenapa, banyak rekan kerjanya merasa tak nyaman berada di dekatnya, terutama saat matahari terbenam. Mereka bilang, udara di sekitarnya berubah dingin, dan terkadang mereka mencium aroma amis seperti darah menstruasi yang dibakar. Awalnya, Sinta hanya wanita biasa dengan penghasilan pas-pasan. Namun 2 tahun lalu, tiba-tiba dia pindah ke rumah kontrakan mewah di daerah perumahan elit Bekasi. Mobilnya berganti menjadi sedan baru, emas melingkar di jari-jarinya, dan tabungannya fantastis. Orang-orang hanya bisa menduga, mungkin dia menang arisan atau dapat warisan. Namun, sejak saat itu, setiap malam Jumat, suara tangisan bayi selalu terdengar dari kamarnya. Padahal, Sinta belum pernah menikah. Dan yang lebih aneh, setiap kali terdengar tangisan itu, rekening nasabah kaya yang menjadi klien bank tempatnya bekerja tiba-tiba mengalami transaksi tidak wajar. Rekan kerja Sinta, Rina, curiga. Suatu malam ia membuntuti Sinta sepulang kerja. Tapi yang ia lihat bukanlah manusia biasa. Sinta masuk ke rumahnya sambil membawa botol susu berwarna coklat tua, lalu duduk di sebuah kursi goyang dan mulai mengeluarkan payudaranya. Tapi yang disusuinya tidak terlihat. Cuman ada suara hisapan pelan, dan sesekali suara tawa lirih dari makhluk tak kasat mata. Di dekatnya, sebuah cermin tua memantulkan bayangan sosok kecil berkepala botak dan bermata hitam legam tertawa, menyusu, dan berbisik. Tetes ketiga adalah nyawa. Malam itu Rina pulang dengan tubuh gemetar. Ia tidak berani bicara apapun ke siapapun, tapi rasa penasaran dan ketakutan mulai memakan akalnya sendiri. Esok harinya, ia mencoba bicara ke Satpam Bank, Pak Doni, yang ternyata punya cerita yang lebih mengerikan. Saya pernah lihat Sinta ngelamun di ruang ganti bank, Neng. Dia ngomong sendiri, katanya dia harus terus ngasih makan. Kalau enggak, dia yang bakal dihisap. Rina makin bingung. Ia pun memberanikan diri kembali ke rumah Sinta, tapi kali ini diam-diam menyelinap ketika rumah itu kosong. Dengan senter kecil dan jantung berdebar, ia masuk ke kamar tidur Sinta. Kamarnya rapi, tapi hawa di dalamnya sangat dingin, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari sudut ruangan. Di bawah kasur, Rina menemukan satu kardus usang berisi botol kaca kecil berisi cairan coklat kehitaman, segumpal rambut wanita diikat dengan tali merah, dan satu buku tua berjudul Anak Kuning Tumbal Merah. Halaman pertama buku itu menuliskan, untuk menumbuhkan tuyul peringkat tinggi, darah haid pemilik harus dicampur dengan susu wanita selama 40 malam. Setiap malam Jumat, makhluk akan menuntut tetes ketiga, dan jika gagal, pemilik akan dihisap balik. Di halaman terakhir, ada coretan tangan Sinta. Malam ke-37, aku mimpi diriku menyusui bayi iblis. Aku tak bisa berhenti. Dia terus haus, dia terus tertawa. Tangannya dingin, dan kuku-kukunya mulai tumbuh panjang. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan pelan dari kamar mandi.
Ma. Bukan suara manusia, tapi suara itu bayi tak terlihat yang pernah dilihat Rina di cermin. Rina pun menjerit, membalikkan badan dan melihat bayangan Sinta berdiri di ambang pintu. Matanya hitam, tangannya membawa botol yang sama seperti malam itu. Kamu sudah lihat terlalu banyak, Rin. Sekarang kamu gantian, susu kamu lebih segar. Rina gemetar. Mulutnya terkunci, tubuhnya beku. Sinta berdiri mematung di depan pintu kamar, wajahnya tak lagi seperti manusia. Pucat, tanpa ekspresi, dan matanya hitam legam seperti tak punya bola mata. Tangannya menggenggam botol kaca dengan cairan coklat pekat yang mengeluarkan bau amis dan asam. Aku nggak mau ini terjadi, Rin, tapi kamu udah lihat semuanya. Sinta berjalan perlahan, tiap langkahnya membuat lantai kayu berderit lirih. Ruangan itu kini dipenuhi suara tangisan bayi, tapi tak ada bayi di sana. Hanya udara dingin dan suara mi, ma, mi yang bergema dari segala penjuru. Rina mencoba mundur, tapi kakinya terpeleset, jatuh tepat di depan kardus pesugihan yang ia temukan tadi. Tangannya menyentuh buku tua itu, dan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah gulungan kertas dari dalamnya. Ia membaca cepat. Jika tumbal menolak, tuyul akan menyedot ingatannya dulu, lalu tubuhnya, hingga tak bersisa selain kulit kosong di ranjang tempat dia pertama disusui. Tiba-tiba, bayangan kecil melesat dari bawah kasur sosok tuyul. Kepalanya botak, matanya kosong, dan tubuhnya setengah transparan. Tapi tangannya tajam seperti kuku monyet, dan mulutnya meneteskan cairan seperti liur bayi. Sinta duduk di kursi goyang, membuka kancing bajunya, lalu berbisik. Ayo, waktunya makan malam. Tetes ketiga harus keluar malam ini, atau kita semua mati. Rina berteriak, melempar buku ke arah tuyul itu, dan anehnya, tuyul itu menjerit nyaring, lalu menghilang dalam kabut tipis. Kesempatan itu tak disia-siakan. Rina berlari keluar dari kamar dan menuju jalan raya. Napasnya terengah-engah. Tapi sebelum sampai ke gerbang, Tuka! Sesuatu memukul kepalanya dari belakang. Semuanya menjadi gelap. Dan suara terakhir yang dia dengar sebelum pingsan adalah suara Sinta. Kamu harus jadi ibu barunya. Rina terbangun dalam gelap. Kepalanya berat, perutnya mual, dan tangannya diikat. Ia terbaring di atas ranjang. Bukan ranjang rumah Sinta, tapi ranjang usang di sebuah ruangan sempit. Bau darah dan amis menyengat. Di sekelilingnya ada botol-botol kosong, kain pembalut bekas, dan cermin kecil yang ditutup kain hitam. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekat. Akhirnya bangun juga. Sinta masuk, mengenakan pakaian merah menyala dengan simbol aneh di bagian dada. Wajahnya sudah tak terlihat seperti manusia. Kulitnya pucat keabu-abuan, dan ada guratan seperti akar hitam menjalar dari leher hingga pelipis. Tuyulku tumbuh cepat. Dia sudah terlalu haus. Aku nggak bisa lagi menyusuinya. Darahku nggak cukup. Tapi kamu masih murni, belum punya anak, belum dikutuk. Rina menggigil, matanya memandangi cermin yang ditutupi kain hitam. Sinta melihat ke arahnya dan tersenyum seram. Jangan dibuka. Kalau kamu lihat wajahnya, kamu bakal jadi ibunya seumur hidup. Sinta lalu menyodorkan botol kecil ke Rina. Isinya cairan kecoklatan. Minum ini pengikat rahim dan rohmu. Setelah itu, dia akan mulai menyusu. Rina menolak. Ia menendang, meronta, berteriak. Tapi tak ada yang mendengar. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Tak ada yang tahu bahwa satu nyawa sedang disiapkan menjadi tumbal. Lalu, terdengar suara tawa kecil. Bayangan kecil merangkak dari bawah ranjang. Tuyul itu kini lebih besar, dengan kuku panjang dan wajah seperti bayi cacat yang dipenuhi benjolan. Ma. Makhluk itu merayap ke arah Rina, lalu naik ke dadanya. Sinta bersenandung pelan, lagu Nina Bobo dalam nada yang sumbang dan menyeramkan. Nina Bobo, oh Rina disusu. Kalau tidak Bobo, tuyul menggigitmu. Tuyul itu membuka mulutnya lebar dan menggigit kain baju Rina. Rina menjerit,
Jeritan Rina menggema di dalam ruangan sempit itu. Tuyul yang menggigitnya kini menatap tajam ke matanya, seperti bayi yang lapar, bukan akan susu, tapi akan jiwa. Sinta tertawa lirih di sudut ruangan. Tetes pertama sudah keluar, darah. Sekarang tinggal menunggu susu dan nyawa Murin. Rina meronta, matanya berlinang, tubuhnya lemas karena kehilangan darah. Di dadanya, bekas gigitan tuyul itu menghitam dan berdenyut panas, seolah energi hidupnya sedang disedot perlahan. Tapi di tengah kepanikan itu, sebuah kenangan terlintas di pikirannya. Seorang dukun tua yang pernah dia bantu sewaktu KKN di Jawa Tengah. Dukun itu berkata, "Kalau kau pernah disentuh makhluk gaib, jangan lawan dengan kekuatan. Lawan dengan nama, sebut namanya 3 kali, lalu tolak." Rina menatap makhluk itu. Meski merinding, ia paksakan untuk bicara. "Siapa nama kamu? Siapa nama kamu?" Tuyul itu menghentikan hisapannya. Matanya menyipit, tubuhnya gemetar, dan mulutnya mulai bicara. Suara lirih seolah berasal dari dasar sumur. "Gandak, gandak, gandak." Seketika itu, Rina menjerit sekuat tenaga. "Gandak, aku tolak kau. Aku bukan ibu barumu." Makhluk itu melompat mundur, menjerit seperti besi terbakar. Cermin yang tertutup kain hitam tiba-tiba pecah sendiri. Di balik pecahannya, bayangan makhluk itu terpantul. Bukan lagi bayi, tapi sosok tinggi kurus dengan mata merah dan kuku hitam panjang. Sinta berteriak panik. "Tidak! Kau membangunkannya! Kau menolak anakku. Itu berarti aku yang jadi tumbal." Tiba-tiba ruangan bergetar. Lampu padam. Suara tawa tuyul berubah menjadi raungan. Dari dalam pecahan cermin, makhluk gandak melesat ke arah Sinta. Ia menjerit, dan tubuhnya ditarik masuk ke dalam bayangan cermin yang sudah retak-retak itu. Hening, sunyi. Tali pengikat di tangan Rina lepas sendiri, dan tuyul itu menghilang, meninggalkan jejak air susu dan darah di lantai. Tapi sebelum Rina pergi, di dinding, ia melihat satu kalimat terakhir muncul sendiri, ditulis dengan darah. "Kalau bukan kamu, siapa berikutnya?" 3 hari setelah peristiwa mengerikan itu, Rina kembali ke rumahnya. Tapi tidur tak pernah benar-benar datang. Tiap malam ia terbangun pukul 12.17 selalu pada jam yang sama dengan dada sesak dan telinga berdengung. Bayangan tuyul itu masih muncul di matanya, kuku panjang, mata kosong, dan suara lirih. "Mi, Ma!" Rina mencoba melapor ke polisi, tapi tak satu pun bukti fisik bisa dijelaskan. Rumah Sinta yang dia datangi sudah kosong. Kontrakan itu ditinggalkan tanpa jejak. Tak ada tanda-tanda ritual, tak ada botol, bahkan tak ada catatan. Seolah semua itu hanya mimpi buruk. Tapi mimpi itu mulai menjalar ke kenyataan. Di kantor bank, kejadian aneh mulai muncul. Mesin ATM rusak tanpa sebab. Jumlah saldo nasabah tiba-tiba menyusut setiap malam Jumat. CCTV ATM merekam kejadian ganjil. Seorang nasabah pria tampak berdiri di depan mesin, lalu jatuh kejang setelah mengetikkan PIN. Saat dicek kembali, frame video menunjukkan bayangan kecil duduk di atas mesin ATM, menatap lurus ke kamera. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, tapi terekam di sensor panas. Petugas IT yang menyelidiki rekaman itu hilang keesokan harinya. Dan di layar monitor ruang server bank, satu kalimat muncul sendiri, ditulis otomatis oleh sistem. "Tetes ketiga belum lunas." Rina merasa makin terancam. Ia mencoba mencari tahu siapa penyewa sebelumnya di rumah Sinta. Lewat data KTP, ia menemukan fakta yang mengejutkan. Sinta sudah dinyatakan meninggal 3 tahun lalu. Lalu siapa yang ia lihat selama ini? Dan jika benar itu arwah, kenapa bisa bekerja di bank, hidup seperti biasa, bahkan memiliki rekening aktif? Rina mendatangi bagian HRD. Ia meminta dokumen kepegawaian Sinta. Di sana, ia menemukan berkas foto lamaran dan surat medis. Di pojok kanan bawah foto, tertulis dengan spidol merah, "Ibu dari Gandak." Tepat pukul 2.17 malam itu, HP Rina berbunyi. Nomor tak dikenal.
Pesan singkat hanya satu baris. Susumu belum dibayar. Jumat ini giliranmu. Hari Jumat datang lebih cepat dari yang Rina harapkan. Sejak pesan misterius itu masuk, tubuhnya mulai melemah. Payudaranya nyeri dan membengkak, seperti ada sesuatu yang bersiap keluar, meskipun ia tak pernah hamil. Setiap cermin di rumahnya kini ditutup dengan kain hitam. Semua botol cairan ia buang. Tapi malam ini, suasana berubah. Pukul 2.17 dini hari. Angin bertiup dari jendela yang tertutup rapat. Tirai berkibar pelan. Dan dari sudut gelap kamarnya, terdengar suara cekikikan kecil. "Mima, Mi." Rina tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Sesuatu merayap dari bawah ranjang dan perlahan naik ke atas tubuhnya. Gandak. Tuyul itu kini sudah tumbuh sebesar bocah 4 tahun. Tubuhnya tipis dan berkulit pucat, tapi wajahnya mengerikan. Mata hitam besar, bibir sobek sampai pipi, dan gigi-gigi kecil seperti duri ikan. Tetes pertamamu darah, tetes keduamu susu. Malam ini, aku ambil ketiganya. Tangan mungilnya menyentuh dada Rina. Dingin dan menembus kulit. Ia tak menggores, tapi menyerap. Dari dada itu, keluar uap putih tipis seperti asap kehidupan. Kau menolak jadi ibu, maka kau akan jadi wadah. Tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara keras. Brak! Pintu dibuka paksa. Seorang pria tua masuk, berjubah putih, membawa tongkat kayu dan air dalam kendi tembaga. Ia melemparkan air itu ke arah Gandak. Keluar kau, anak langit busuk. Ibumu sudah dibawa tanah. Kau tak boleh menagih lagi. Gandak menjerit, suara yang memekakkan telinga. Tubuhnya melepuh, mengecil, dan lari ke balik cermin. Rina menangis sesenggukan. Ia tak mengenal pria itu. Aku Pak Marjuki, kau pernah bantu cucuku. Sekarang giliran kami bantu kau. Tapi belum selesai. Gandak sudah menanam bagianmu di mesin bank itu. Dia belum selesai. Di layar HP Rina muncul notifikasi dari sistem internal bank. Transfer gagal. Gandak Kid Son Solo 3. Saldo negatif. -3 nyawa. Pagi harinya Rina tak pergi kerja. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, tapi pikirannya dipenuhi satu hal. Saldo nyawa? Apa maksud dari notifikasi itu? Ia menemui Pak Marjuki, pria tua yang menyelamatkannya malam tadi. Di ruang tamu kecil yang penuh dupa dan rajah kuno, Pak Marjuki membuka kitab tua berdebu. Ia menjelaskan dengan suara pelan dan berat. Gandak bukan tuyul biasa, ia tuyul kelas leluhur. Dibesarkan bukan dengan darah ayam atau minyak Nyi Blorong, tapi dengan tetes kehidupan, haid, susu, dan nyawa manusia. Ia dilahirkan dari kontrak pesugihan bayangan putih, di mana pemilik harus mentransfer tumbal seperti kita mentransfer uang, lewat niat, ritual, dan media digital. Rina gemetar. Jadi benar, selama ini sistem ATM dan server bank yang terganggu bukan gangguan biasa. Pak Marjuki memperlihatkan skema pesugihan Gandak. CS, copy, edit, rekening tumbal, rekening tuyul. Gandak, setiap Jumat Kliwon, penarikan otomatis. Saldo, darah 1, susu 2, nyawa 3. Dan kamu, Rina, sudah 2 kali ditarik. Tersisa 1 tetes nyawamu. Tiba-tiba, HP Rina kembali berbunyi. Notifikasi dari bank internal. Transaksi baru. Nama pengirim, Rina Akhir. Tujuan, Gandak Kid Ma 3. Keterangan pelunasan akhir. Waktu eksekusi, Jumat 12.07 dini hari. Rina panik. Ia merasa seperti dijebak oleh sistem yang tak terlihat. Bahkan pikirannya sendiri mulai buram. Ia merasa seperti bukan dirinya lagi. Pak Marjuki menatapnya tajam. Gandak sudah mulai mengendap di bawah sadarmu. Kau harus ke ATM tempat dia bersarang dan putus aliran terakhir itu. Kalau tidak, Jumat ini kau akan lenyap. Bukan mati, tapi hilang. Tak akan ditemukan tulangnya, tak akan diingat wajahmu. Semua datamu akan terhapus dari dunia. Tanpa menunggu,
Rina dan Pak Marjuki meluncur ke kantor pusat tempat Sinta dulu bekerja. ATM paling ujung, yang dulu sering macet, kini menyala terang meski listrik kantor dimatikan. Di layar monitor muncul pesan baru. "Selamat datang Ibu, tetes terakhir sedang dibersihkan." Dan dari dalam slot uang keluar, sehelai rambut panjang basah dan berdarah. Rina mundur selangkah. Slot uang di ATM itu, yang seharusnya mengeluarkan lembaran rupiah, justru memuntahkan rambut panjang, lembab, dan berbau darah busuk. Di belakangnya, Pak Marjuki menancapkan tongkatnya ke lantai, membacakan mantra pelindung dengan cepat. "Jangan biarkan rambut itu menyentuhmu. Itu jembatan antara roh dan tubuh." Tiba-tiba, layar ATM berguncang. Gambar logo bank menghilang, digantikan wajah Sinta, tapi bukan wajah saat ia masih hidup. Ini wajah mayat yang membusuk. Kulit retak, mata putih melotot, dan senyum lebar hingga pipi sobek. "Halo Rina, aku tak berhasil menyusuinya sampai tuntas. Sekarang giliranmu." Listrik padam, seluruh ruangan menjadi gelap, tapi ATM itu bersinar terang, bagai gerbang dimensi. Dari dalam layar, Gandak mulai muncul. Tangannya merayap keluar dari monitor. Tubuhnya tumbuh dengan cepat, matanya merah menyala, dan tubuhnya kini menyerupai anak manusia berumur 5 tahun, tapi dengan kuku setajam silet dan kulit hitam seperti arang terbakar. Pak Marjuki mencipratkan air dari kendi tembaga ke layar. "Gandak, aku putuskan kontrakmu, akhiri hutangmu, dan kembali ke rahim tanah." Tapi Gandak hanya tertawa, lalu mengarah ke Rina. "Aku sudah mendapatkan 2 dari 3. Kau sudah milikku." Tiba-tiba, tubuh Rina terasa ditarik dari dalam. Napasnya sesak, dadanya panas, dan di matanya muncul kilasan wajah-wajah para korban sebelumnya. Sinta, seorang satpam, seorang nasabah tua, bahkan rekan kerja Rina yang pernah menghilang misterius. Semua ditarik, semua dihisap, semua menjadi saldo. Pak Marjuki berteriak, "Rina, ingat namamu. Sebut 3 kali namamu dan tolak semua tawaran. Itu jalan terakhirnya." Dengan sisa-sisa kesadaran, Rina menjambak rambut berdarah itu, menatap langsung ke mata tuyul setan itu, dan berteriak sekuat tenaga. "Aku Rina, aku Rina, aku Rina, bukan ibumu, bukan tumbalmu." Gandak menjerit. Tubuhnya terbelah, terbakar cahaya putih dari dalam mesin ATM. Layar pecah meledak, rambut terbakar. Semua lampu kembali menyala. Rina terjatuh, tubuhnya gemetar, tapi napasnya kembali. Pak Marjuki menolongnya bangkit, perlahan. "Kau selamat untuk sekarang, tapi jejakmu sudah ada dalam sistemnya. Jika tidak dihapus total, dia bisa bangkit lagi." Lalu dari monitor CCTV ruangan muncul satu notifikasi terakhir. Backup berhasil, server pusat telah menyimpan Gandak Kid 203. Lokasi, Pusat Data Bank Nasional, Jakarta. 1 minggu telah berlalu sejak malam terkutuk itu. Rina tak kembali bekerja. Ia memilih menyepi di rumah Pak Marjuki di pinggiran Cikarang, jauh dari kantor, dari ATM, dari segala hal yang menyimpan pantulan layar. Tapi mimpi buruk tetap datang dan selalu berhenti di satu titik. Backup berhasil. Lokasi, Pusat Data Bank Nasional, Jakarta. Gandak belum hilang, ia hanya berpindah. Di Pusat Data Bank Nasional Jakarta, server dingin bekerja tanpa henti. Deretan komputer menyimpan jutaan data nasabah, termasuk satu file tak teridentifikasi, disamarkan dengan nama sistem. Some Child of White Shadow J.03 INC. Teknisi IT bernama Yoga yang baru masuk shift malam iseng membuka file itu karena ukurannya aneh, hanya 6,66 MB. Begitu diklik, layar menjadi hitam. Kursor berkedip. Lalu muncul teks. "Terima kasih sudah membukakan jalan. Sekarang, siapa yang akan jadi ibuku selanjutnya?" Di waktu yang sama, Rina terbangun dari tidurnya. Hidungnya berdarah. Di telinganya terngiang suara lembut, seperti suara bayi berbisik. Ma,
saldonya belum lunas. Pak Marjuki langsung mendekat. Ia memeriksa denyut nadi Rina dan menggambar segel pelindung di keningnya. Gandak belum selesai, filenya hidup. Selama ia tersimpan di sistem bank, ia akan terus mencari dan menarik korban baru. Pagi harinya, berita nasional menghebohkan media sosial. Teknisi tewas di ruang server Bank Nasional ditemukan dengan mata terbuka, senyum lebar, dan mulut penuh rambut. Rekaman CCTV menunjukkan korban sedang menyusui sesuatu yang tak terlihat di udara selama 6 menit sebelum pingsan dan meninggal. Rina menatap layar TV dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, pesugihan Gandak belum berakhir. Karena selama dunia masih menyembah uang, selama manusia masih mau menukar nyawa demi saldo, dan selama masih ada sistem yang menyimpan file terkutuk itu, tuyul Gandak akan terus menyusu. Dan mungkin korbannya adalah kamu yang sedang membaca cerita ini. Tapi ada satu hal yang belum kamu sadari. Saat kamu membaca bagian mikmak tadi, kamu sudah memanggil namanya. Dan sekarang dia tahu kamu ada di mana. Jangan coba hapus cerita ini. Jangan tutup HP-mu dengan tergesa. Karena Gandak bersarang di pantulan cermin, layar, bahkan retina matamu sendiri. Tadi malam dia di ATM. Sekarang dia di server. Besok, mungkin di ponselmu. Dan ketika kamu tidur malam ini pukul 12.17, dengar baik-baik di balik dindingmu. Jika terdengar suara bayi berbisik, "Mi, Ma, saldo belum lunas." Jangan jawab. Jangan menyusui. Atau kamu akan menjadi ibu barunya. Dan kisah ini akan ditulis ulang dengan namamu di baris pertama. Matikan layar, tapi jangan padamkan lampu. Karena Gandak benci gelap yang tak memantulkan siapa-siapa. Tamat.